Bayangkan sejenak sebuah dunia tanpa keberadaan Foch di bumi Nusantara, tanpa armada Belanda yang menginjakan kaki di Batavia, tanpa kongsi dagang yang menjelma menjadi penjajah, tanpa perampasan lada, pala, dan cengkeh. Dunia seperti apa yang akan kita kenal hari ini? Sejarah Nusantara seperti apa yang akan tumbuh tanpa bayang-bayang kolonialisme paling brutal abad ke-17 itu? Ini bukan sekadar pertanyaan seandainya ini adalah pintu masuk untuk memahami betapa dalam jejak Foch dalam tubuh bangsa ini. Jika Foch tidak pernah datang, maka kita harus membayangkan ulang seluruh wajah ekonomi, politik, dan bahkan identitas nasional yang selama ini kita kenal. Tanpa Foch, kerajaan-kerajaan di Nusantara mungkin akan punya ruang lebih besar untuk tumbuh, bersaing, atau bahkan berkonfederasi tanpa intervensi luar. Bayangkan Mataram yang tidak pernah diremukkan lewat tipu daya perjanjian, atau Kesultanan Banten yang tidak pernah dijatuhkan dengan adu domba internal. Bayangkan perdagangan rempah yang dikendalikan oleh para pedagang Nusantara sendiri, bukan oleh sistem monopoli berdarah yang membuat rakyat Kepulauan Maluku kelaparan demi ladang monopoli pala. Tanpa Foch, mungkin kita melihat kekuatan ekonomi lokal tumbuh menjadi imperium dagang maritim sejajar dengan Kesultanan Utsmaniyah atau Kerajaan Gujarat. Kota pelabuhan seperti Gresik, Banten, atau Ternate bisa menjelma menjadi Singapura 2 abad lebih awal. Foch bukan sekadar pedagang, mereka adalah kekuatan militer, politik, dan budaya yang membentuk ulang peta kekuasaan Nusantara. Tanpa Foch, sejarah kita tidak akan dijejali cerita tentang benteng yang dibangun di atas darah, kontrak dagang yang ditulis dengan bayonet, atau kemiskinan sistematis yang dipelihara untuk menundukkan. Tanpa mereka, para raja lokal tidak akan dipaksa bertempur dalam perang yang bukan milik mereka, atas nama kepentingan Eropa. Dan lebih dari itu, tanpa Foch, kita mungkin tidak tumbuh dengan mentalitas dijajah yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan inferioritas sebagai identitas. Namun pertanyaannya lebih dalam. Jika Foch tidak datang, siapa yang akan datang? Sejarah tidak mengenal kekosongan. Dalam bayangan alternatif ini, mungkin kekuatan lain akan masuk, Inggris, Portugis, bahkan Tiongkok. Tapi bedanya, tanpa Foch, kita mungkin punya waktu lebih panjang untuk memperkuat pertahanan diri, membangun persatuan, dan membentuk identitas nasional, bukan dari perlawanan terhadap penjajah, tapi dari kejayaan perdagangan dan diplomasi. Nusantara bisa berkembang seperti Jepang di era Tokugawa, terisolasi tapi kuat. Atau seperti Thailand berdaulat, karena mampu bermain dalam pusaran kekuatan besar. Kita tidak akan tahu pasti, tapi satu hal jelas. Trauma kolektif akibat penjajahan Foch tidak akan menjadi luka yang diwariskan dalam diam. Tanpa Foch, sistem tanam paksa yang mengeruk kekayaan dari kebun rakyat tidak akan ada. Infrastruktur seperti jalan raya atau rel kereta yang sering diklaim sebagai warisan positif kolonialisme justru bisa dibangun atas kebutuhan rakyat sendiri, bukan untuk mengangkut hasil bumi ke pelabuhan Eropa. Tanpa Foch, sistem pendidikan bisa tumbuh dari tradisi lokal dan pesantren, bukan dari model barat yang menanamkan ketertundukan sebagai kurikulum tersembunyi. Dan lebih dari itu, tanpa Foch, kita mungkin tidak pernah mengenal sistem administrasi birokratis warisan Belanda yang kaku dan menjauhkan rakyat dari pengambilan keputusan. Tentu, sejarah bukan ruang untuk berandai tanpa dasar. Namun mencoba membayangkan ulang ini bukanlah tindakan sia-sia. Justru, dari skenario alternatif inilah, kita bisa memahami apa saja yang telah hilang dari kita. Kita bisa menghitung berapa banyak peradaban lokal yang ditenggelamkan oleh kolonialisme. Berapa banyak bahasa daerah yang hilang karena dikikis oleh sistem pusat. Berapa banyak gagasan tentang kemerdekaan yang mati sebelum lahir karena seluruh imajinasi kita tentang kekuasaan sudah dikuasai oleh model Eropa. Foch tidak hanya mencuri rempah, mereka mencuri masa depan yang mungkin, tapi bukan berarti semuanya akan menjadi utopia. Tanpa Foch, tetap akan ada konflik antar kerajaan, perebutan wilayah, dan krisis politik. Tapi konflik itu terjadi dalam konteks lokal, bukan sebagai akibat adu domba dari luar. Kita mungkin tetap mengalami perang, tapi perang itu akan membawa narasi dan agenda Nusantara sendiri. Dalam konflik pun, kita akan membentuk identitas, bukan sekadar korban sejarah global. Dan mungkin, kemerdekaan tidak akan datang dalam bentuk revolusi melawan penjajahan, melainkan sebagai ekspresi alami dari pertumbuhan politik lokal. Tanpa nama-nama besar dalam sejarah perjuangan, mungkin tak akan ada. Diponegoro tidak akan bangkit dalam Perang Jawa, karena tidak ada yang menindas petani dan menyita tanahnya. Kapitan Patimura tidak akan dihukum gantung, karena tidak ada benteng Foch yang harus dilawan. Kartini tidak perlu menulis surat tentang keterkungkungan,
Karena sistem kolonial tidak pernah menutup akses pendidikan perempuan. Dan jika semua itu terjadi, mungkin sejarah Indonesia tidak ditulis dengan tinta darah, melainkan dengan tinta emas perdagangan, seni, dan pengetahuan. Namun justru karena Foch datang, maka lahirlah generasi perlawanan. Maka sejarah Indonesia modern pun dibentuk oleh reaksi terhadap kolonialisme. Ini ironi besar. Penderitaan yang ditinggalkan Foch juga melahirkan kesadaran kebangsaan. Tapi, apakah kita benar-benar butuh penjajahan untuk menyadari bahwa kita satu bangsa? Atau justru penjajahan itulah yang memecah-mecah kita selama berabad-abad, menjadikan kita kehilangan rasa percaya diri terhadap kekuatan sendiri? Kini, saat kita mengenang jejak Foch dari Batavia yang dibangun di atas reruntuhan Jayakarta, dari Maluku yang dijadikan ladang eksploitasi, dari perjanjian-perjanjian curang yang menjajah, tanpa mengangkat senjata, kita perlu merenung. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya. Kita bisa bertanya, jika Foch tidak pernah datang, apakah kita akan lebih utuh sebagai bangsa? Dan dalam pertanyaan itu, kita menemukan ruang refleksi tentang masa depan. Maka mari kita jadikan sejarah bukan hanya sebagai pelajaran, tapi juga sebagai bahan imajinasi. Karena hanya dengan membayangkan apa yang hilang, kita bisa mulai merumuskan apa yang perlu kita bangun kembali. Tanpa Foch, kita punya ruang yang lebih bebas, tapi dengan mengenang mereka, kita tahu harga dari kebebasan hari ini. Sekarang, giliran kita untuk menentukan arah sejarah selanjutnya. Dan inilah pertanyaan paling besar yang harus kita hadapi hari ini. Jika Foch tidak datang, apakah bangsa ini akan lebih merdeka secara mental? Kita seringkali tidak sadar bahwa kolonialisme tidak berhenti saat bendera penjajah diturunkan. Ia bertransformasi menjadi sistem, menjadi pola pikir, menjadi ketakutan kolektif, untuk berdiri di atas kaki sendiri. Foch mengajarkan Nusantara untuk tunduk, untuk menjual sumber daya, untuk percaya bahwa yang dari luar selalu lebih unggul. Tanpa mereka, mungkin bangsa ini tidak akan begitu asing dengan potensi dirinya. Mungkin kita tidak akan terlalu tergantung pada investasi asing, tidak terlalu kagum pada gelar akademik luar negeri, atau tidak terlalu rela menyerahkan kedaulatan demi ilusi modernitas. Foch telah pergi secara fisik, tetapi jejaknya tertanam dalam logika berpikir bangsa ini. Dan jika kita mau jujur, sampai hari ini, banyak kebijakan ekonomi, pendidikan, dan budaya masih bercermin pada warisan struktur kolonial. Ketimpangan wilayah, birokrasi yang lambat, bahkan sikap tunduk terhadap kekuatan global, semuanya adalah sisa-sisa dari mental kolonial yang ditanam Foch sejak awal. Tanpa Foch, mungkin bangsa ini tidak tumbuh dengan luka trauma yang harus disembuhkan turun-temurun. Mungkin kita punya tradisi demokrasi yang lebih organik, sistem hukum yang lebih dekat dengan nilai adat, dan ekonomi yang berakar pada kearifan lokal, bukan hanya meniru model barat. Namun pada akhirnya, sejarah memang tidak bisa dihapus. Foch pernah datang, dan jejak mereka akan tetap ada. Tapi melalui skenario imajinatif ini, kita bisa bertanya, apa yang masih bisa kita perbaiki dari warisan mereka? Apa yang bisa kita pulihkan dari warisan leluhur kita sebelum Foch menginjak tanah ini? Mungkin bukan untuk membalik sejarah, tapi untuk menyadari bahwa kita masih punya kesempatan untuk menulis ulang masa depan. Sebab, jika mereka pernah memaksa kita diam dengan senjata, maka hari ini kita bisa bersuara dengan pengetahuan. Jika mereka pernah membatasi kita dengan kontrak dan kekuasaan, maka hari ini kita bisa membebaskan diri dengan kesadaran dan keberanian. Ingat, sejarah tidak hanya terjadi di masa lalu. Ia hidup dalam ingatan, dalam sistem, dan dalam pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini. Maka pilihan untuk tidak lupa adalah bentuk perlawanan terhadap penindasan yang tidak lagi berbentuk senapan, tapi dalam bentuk ketergantungan. Dan dari kesadaran itu, kita bisa berdiri lebih tegak. Karena sejarah bukan hanya tentang siapa yang datang, tapi tentang siapa yang bertahan dan berdaulat setelah mereka pergi. Generasi demi generasi yang tumbuh tanpa harus mewarisi trauma penindasan ekonomi. Petani tidak perlu menyerahkan hasil panennya sebagai pajak wajib ke gudang-gudang kongsi dagang. Pedagang kecil bisa bersaing adil di pasar-pasar internasional tanpa dipaksa tunduk pada sistem monopoli. Pelaut dari Bugis, Makassar, hingga Tidore tetap bebas mengarungi samudra, menjalin relasi dagang setara dengan bangsa-bangsa lain, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai mitra. Tanpa Foch, poros dagang Nusantara mungkin tidak berpindah ke tangan asing, melainkan tumbuh dari dalam, dikelola oleh putra-putri bangsa yang mewarisi keterampilan maritim leluhurnya. Dunia akan mengenal jalur rempah dari Nusantara, bukan sebagai milik Belanda, tapi sebagai warisan peradaban bangsa laut yang berdaulat. Namun yang paling besar dampaknya mungkin bukan di bidang ekonomi,
melainkan dalam pembentukan jiwa bangsa. Tanpa pengalaman ditindas, barangkali semangat perlawanan tidak tumbuh. Tapi di sisi lain, harga diri kolektif sebagai bangsa yang tidak pernah ditaklukkan akan jauh lebih kuat. Kita mungkin tak akan mengenal nama-nama pahlawan yang bangkit karena ditindas, tapi kita akan mengenal pemimpin-pemimpin besar yang membangun karena dicintai rakyatnya, bukan karena didorong rasa marah pada penjajah. Imajinasi tentang Nusantara yang tidak pernah dijajah bukan berarti tanpa perjuangan, melainkan perjuangannya berakar dari kehendak untuk tumbuh, bukan dari rasa ingin membalas. Ini akan membentuk bangsa yang lebih damai, lebih percaya diri, dan lebih berani menentukan arah. Tapi kita tahu sejarah tidak berjalan di atas jika. Foch datang, dan mereka merusak banyak hal. Tapi kita masih punya kuasa untuk menentukan, apakah warisan Foch hanya akan kita kutuk, atau justru kita pelajari agar tidak terulang? Apakah kita akan terus mengulang pola ketergantungan dan pengkhianatan internal? Atau mulai menata ulang cara kita memahami kedaulatan? Karena walau Foch tak lagi ada secara fisik, semangat mereka eksploitasi, pengkhianatan lokal, dan ketamakan sistemik masih hidup dalam bentuk baru. Dalam korupsi, dalam pengkhianatan politik, dalam kebijakan yang menjual tanah dan laut kita atas nama pembangunan. Foch mungkin telah pergi, tapi dalam banyak cara, kita masih membuka pintu bagi kekuasaan yang sama, hanya dengan nama yang berbeda. Maka kisah bagaimana jika Foch tidak pernah datang bukan hanya latihan imajinasi sejarah, melainkan cermin untuk melihat masa kini. Kita bisa membayangkan Nusantara yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih merdeka, jika saja jalannya berbeda. Tapi lebih penting dari itu, kita harus bertanya, bagaimana kita bisa mewujudkan visi itu sekarang, tanpa menunggu dunia berubah? Apakah kita bisa membangun sistem ekonomi yang tidak menjajah petani dan nelayan kita sendiri? Apakah kita bisa menciptakan pendidikan yang tidak memuja kolonialisme terselubung? Apakah kita bisa menghadirkan pemimpin yang tidak menjual masa depan demi kekuasaan sesaat? Karena kenyataannya, hari ini kita punya peluang, kita punya teknologi, kesadaran sejarah, dan koneksi global yang jauh melampaui zaman Foch. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya keberanian untuk berkata cukup? Bahwa masa depan Nusantara tidak bisa lagi dibentuk oleh model lama yang hanya menguntungkan segelintir. Bahwa kita harus mulai menulis ulang narasi kita sendiri, bukan berdasarkan dokumen yang disusun di Amsterdam atau Den Haag, tapi dari kampung-kampung, dari pelabuhan, dari sawah, dan dari laut kita sendiri. Di sanalah sejatinya fondasi kedaulatan baru bisa dibangun. Dan jika hari ini kita menonton video ini, bertanya, merenung, dan sedikit terusik oleh bayangan alternatif sejarah yang tak pernah terjadi, maka mungkin itu langkah pertama. Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari revolusi berdarah. Kadang ia hanya butuh kesadaran kolektif untuk berkata, kita bisa lebih dari ini. Dan dari titik itulah, sejarah baru bisa dimulai. Jika kamu percaya bahwa sejarah bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tapi juga tentang menata masa depan, bantu sebarkan narasi ini. Bagikan video ini, diskusikan dengan teman-temanmu, dan yang paling penting, jangan diam. Karena diam adalah bentuk setuju terhadap pengulangan kesalahan. Klik subscribe untuk terus mengikuti pembongkaran sejarah alternatif Nusantara yang selama ini dibungkam. Tinggalkan komentar, bagaimana kamu membayangkan Nusantara tanpa Foch?